Hello terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pembunuhan Baby Hope. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Angelica Castillo atau yang sebelumnya dikenal dengan Baby Hope selama 22 tahun sampai tahun 2013 adalah seorang anak perempuan dari New York yang dibunuh pada tahun 1991. Tubuhnya tidak diidentifikasi sampai tahun 2013. Ayah Angelica Castillo yang bernama Guillermo Ramirez telah mengambil 2 dari 3 anaknya dari istrinya untuk pergi lalu dia menghilang. Semula istrinya ini mengira, oh mungkin suami gue pulang ke Meksiko ke kampung halamannya gitu. Tapi pada kenyataannya si Guillermo ini meninggalkan si Angelica di saudaranya di New York, sedangkan dia membawa anak yang satunya lagi gitu loh. Bertahun-tahun kemudian, saudara laki-laki dari Belvina Juarez Ramirez yang juga merupakan sepupu dari Angelica Castillo mengaku kalau dia telah membunuh, memperkosa, menyodomi, dan menyiksa si Angelica Castillo sampai mati. Saat itu, pembunuh dari Angelica yang bernama Conrado Juarez mengikat si Angelica pada sebuah meja dan melarang si Angelica untuk minum beberapa kali. Kata si Conrado Juarez saat diinterogasi, "Oh sorry ya, awalnya gue gak bermaksud ngebunuh dia, tapi gue cuma mau mengawini dia saja. Ternyata dia mati," gitu kata dia. Namun karena si Angelica pada saat itu baru berusia 4 tahun, jadi pada saat si Angelica ini diperkosa, tentu saja dia akan menjerit pelan dengan penuh perasaan, seperti kebanyakan. Karena si Conrado tidak ingin ada orang lain yang mendengar jeritannya si Angelica, maka si Conrado pun membekap si Angelica dengan sebuah bantal sambil terus memperkosanya. Saat si Conrado udah puas memperkosa si Angelica, maka dia pun membuka bekapan bantalnya tuh. Pas dibuka-buka nyaho-nyaho itu si Angelica udah mati. Lantas dia pun memanggil si Belvina untuk memberitahu kalau si Angelica udah mati sehabis diperkosa sama dia. Mengetahui hal itu, mereka pun meletakkan mayatnya si Angelica yang udah mati ini pada sebuah kotak pendingin minuman lalu membuangnya ke Manhattan, New York. Begitu mayat si Angelica yang udah mati ini dibuang, beberapa saat kemudian adalah seseorang yang menemukan mayatnya pada sebuah pendingin minuman pada tanggal 23 Juli tahun 1991. Tubuhnya si Angelica pada saat itu sudah membusuk sehingga otopsi tidak mungkin dilakukan. Lalu si Angelica yang sudah mati ini pun dikuburkan dan pada nisannya bertuliskan Baby Hope. Pada saat penyelidik membuka pendingin minuman itu, tubuhnya si Angelica ini ditemukan dalam keadaan yang benar-benar telanjang, serta kaki dan tangannya diikat dengan tali Venesia. Tubuhnya si Angelica ini diletakkan dalam pendingin minuman dalam posisi meringkuk seperti bayi, dan tangannya saling menempel. Bukan hanya itu saja, tubuhnya si Angelica juga dibungkus dengan plastik sampah, dan diletakkan pada sebuah pendingin minuman dalam keadaan di kotak pendingin itu masih ada minuman yang belum pada dibuka itu tutup-tutupnya. Setelah pemeriksaan selesai dan penyelidikan tidak membuahkan hasil, para polisi kemudian menguburkannya pada tahun 1993. Peti mati pun juga disumbangkan oleh seseorang dan pada saat prosesi pemakamannya ada sekitar 200 orang yang hadir. Setelah kasus ini menjadi dingin selama beberapa tahun, kemudian pada tahun 2006 dan pada tahun 2011, itu makamnya si Angelica atau Baby Hope ini dibuka untuk mendapatkan sampel DNA. Melalui proses yang sangat panjang, maka para polisi pun membuka kembali kasus ini pada tahun 2013 dan juga meminta informasi tambahan dari publik juga. Kemudian, sebuah titik terang pun hadir untuk memecahkan kasus ini. Saat itu adalah seorang wanita yang tidak disebutkan namanya berkata kepada kepolisian yang sedang menyelidiki kasus ini. Si wanita itu bilang kepada polisi kalau dia telah mendengar percakapan antara 2 orang wanita. Lalu salah satu di antara mereka itu bilang kalau gue telah kehilangan anak gue gitu Pak Pos, kata si wanita itu.
Dan informasi ini pun mengarahkan para penyelidik kepada seorang wanita yang bernama Margareta Castillo yang juga merupakan ibunya dari si Angelica. Lanjut, para polisi pun menyandingkan DNA-nya si ibu Margarita dengan si Angelica Castillo dan ternyata hasilnya benar-benar cocok gitu. Begitu polisi mengidentifikasi mayatnya si Angelica yang sudah mati dengan keluarganya, upaya lebih lanjut membawa para polisi-polisi ini kepada sebuah nama-nama yang merupakan keluarganya dari si Angelica yang sudah mati ini, yaitu si Conrado Juarez dan si Belvina yang sudah menghadap Tuhan. Dah mati lah gitu si Belvina nama. Si Conrado pun diinterogasi oleh para polisi setelah para polisi mengetahui kalau si Conrado ini adalah pekerja tukang cuci piring pada sebuah restoran di kawasan Manhattan, New York. Dan singkat ceritanya, si Conrado ini pun ditangkap gitulah sama polisi. Ketika diinterogasi, si Conrado ini membuat pengakuan yang sangat mencengangkan gitu. Sampai-sampai orang itu menganga gitu saking geramnya gitu kepada si Conrado atas pengakuan yang telah dia lontarkan kepada penyelidik gitu. Si Conrado ini mengaku kalau dia telah menyiksa, memperkosa, dan membunuh si Angelica sampai dia menghadap kepada sang pencipta gitu. Menurut sebuah halaman Facebook yang pernah saya baca, ibunya si Angelica yang bernama Margarita ini tidak pernah melapor kepada polisi kalau anaknya telah hilang. Hal itu dilakukan karena si Margarita ini adalah imigran gelap yang tidak berdokumen. Kalau dia melapor kepada polisi pada saat itu, bisa-bisa dia langsung dideportasi gitu. Selain itu, si Margarita juga tidak bisa berngomong bahasa Inggris gitu. Kemudian, adiknya si Angelica yang sudah mati yang bernama Loren Ramirez mengaku kepada para penyelidik, begitupun kepada wartawan, mengaku kalau dia itu merasa sedih atas kehilangan kakaknya gitulah. Selama ini Loren tinggal bersama ibunya, dan selama tinggal bersama ibunya ini, si Loren tidak pernah tahu kalau dia mempunyai saudara kandung. Udah dibunuh pula, udah mati pula, udah menghadap kepada sang pencipta pula. Si Loren ini pun tahu kalau dia mempunyai saudara yang udah mati dibunuh ini dari saudaranya yang lain yang bernama Maribel, yang dimana si Maribel ini tinggal bersama ayahnya. Dan menurut sebuah halaman Facebook yang pernah saya baca pula sebagai informasi tambahan, ayahnya dari si Angelica, Maribel, dan Loren ini tidak pernah ditemukan oleh publik. Namun orang-orang yakin kalau ayahnya ini yang bernama Gerardo Ramirez telah tinggal di Meksiko pada suatu tempat. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana tanggapan Anda akan cerita saya kali ini? Silahkan Anda berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Moto Surya Rifus, tetaplah bersinar walau sudah redup. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.